mahasiswa, di era digital ini informasi tersebar dengan begitu cepat. Sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoax alias berita palsu semakin merajalela dan menyebar dengan begitu mudah lewat media sosial. Tapi sadar gak sih, kalau hoax ini bukan sekadar masalah sepele? Hoax bisa berdampak negatif yang serius, bukan cuma buat individu, tetapi juga buat masyarakat luas. Nah, di sini ada 4 dampak negatif dari konten hoax. Pertama, menghancurkan kepercayaan publik. Ketika hoax menyebar, terutama di masa krusial seperti pemilu atau pandemi, kepercayaan publik terhadap media, pemerintah, atau bahkan institusi pendidikan bisa runtuh. Mahasiswa yang seharusnya kritis malah bisa ikut terjebak di dalam lingkaran kebohongan. Ini berbahaya banget karena saat kepercayaan hilang, kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua ada memecah belah persatuan. Konten hoax seringkali disebar untuk memecah belah masyarakat. Misalnya, hoax yang berkaitan dengan isu SARA atau politik. Di kampus, kita bisa melihat bagaimana perdebatan atau konflik yang gak perlu bisa muncul hanya karena berita bohong. Hoax bikin kita kehilangan rasa persatuan dan lebih gampang saling curiga. Yang ketiga, menurunkan literasi digital. Sebagai generasi digital, mahasiswa harusnya punya kemampuan literasi digital yang kuat. Tapi hoax ini malah bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya, kita lebih sering percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel. Ini bahaya banget buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. Yang keempat, menimbulkan kepanikan dan rasa takut. Hoax juga sering bikin kita panik atau takut tanpa alasan yang jelas. Contoh paling gampang adalah hoax tentang COVID-19. Waktu itu banyak mahasiswa yang bingung karena beragam info hoax soal vaksin atau penularan virus. Hal ini bisa mengganggu fokus kita kuliah dan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah dampak negatif dari konten hoax. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering 48 digunakan anak untuk menjadi melakukan pelaku perundungan atau bullying secara online. Cyberbullying, luka tak kasat mata di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, interaksi manusia telah bertransformasi. Namun, ruang digital ini juga menjadi arena baru bagi perilaku yang merugikan, termasuk cyberbullying. Mengapa di Indonesia masih banyak kasus cyberbullying? Beberapa pelaku tidak peduli dengan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Mereka tidak melihat kasus cyberbullying sebagai hal yang serius. Itu karena kurangnya rasa empati. Dampak dari hal tersebut sangat luar biasa. Korban sering merasa stres, cemas, atau depresi. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, merasa terisolasi, dan sulit membangun hubungan baru. Konsentrasi dan performa korban di sekolah menurun. Dampak emosional yang berkepanjangan bisa berujung pada masalah kesehatan fisik seperti insomnia atau gangguan makan. Hal tersebut sangatlah menyeramkan. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk menghentikan kasus tersebut. Satu suara, satu tindakan. Kenapa ya orang bisa kecanduan judi online? Sini, Minka kasih tahu alasannya. Yang pertama, keasikan berjudi dan terobsesi menang. Biasanya, penjudi punya adrenalin yang tinggi saat menang. Hal ini membuat dia ingin terus bermain. Kedua, kesulitan mengontrol diri karena sudah kecanduan. Seringkali, penjudi bakal merasa tidak bisa berhenti bermain meskipun dia tahu resikonya. Yang ketiga, tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Banyak penjudi tetap bermain meski sadar dengan kerugian yang akan mereka hadapi. Padahal sering-seringnya mereka bermain pasti bakal rugi. Keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Kebanyakan orang judi dianggap sebagai pelarian dari masalah kehidupan sehari-hari mereka. Dan faktanya malah menambah masalah dan yang terakhir menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Hal ini bahkan sangat parah karena penjudi sampai berani meminjam uang ke orang lain. Bahkan mereka menggunakan cara ilegal agar bisa bermain judi lagi. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa orang bisa sampai kecanduan judi online? Yuk kita dukung terus pemberantasan dan stop
tinggalkan judi. Mau info bermanfaat lainnya? Follow Minka sekarang dan @aduankonten.official sekarang. Ini dia dampak positif penerapan digitalisasi pada sekolah. Yang pertama, memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi-informasi. Yang kedua, meratakan akses pendidikan. Yang ketiga, digitalisasi membuka pintu bagi metode pembelajaran baru yang menyenangkan dan efektif. Salah satu contohnya adalah pembelajaran melalui video pembelajaran yang interaktif, laboratorium maya, perpustakaan digital, bahkan penilaian berbasis digital. Dan yang terpenting, kegiatan belajar ini bisa diakses melalui portal sekolah.